Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selaku hambanya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, menunaikan salat subuh berjamaah yang kita tahu fadilahnya, keutamaannya luar biasa, dilanjut dengan duduk di majlis ilmu dengan niatan menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki muamalah kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenali diri kita sendiri, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa nada'u al-mawazin al-qist liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an fala tudlamu nafsun syai'an وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
Shadaqallahul azim. Dua ayat yang dibacakan tadi sudah mewakili beberapa ayat yang lain yang berkenaan dengan ajakan dalam agama Islam, yaitu untuk melakukan muhasabah dan muraqabah. Jadi ada muhasabah, ada muraqabah. Muhasabah itu artinya kesadaran diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini di dunia, pada saat hidup kita di dunia, setiap tindak tanduk kita, perilaku kita, kelak di yaumil qiyamah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah. Maka ada istilah yaumul qiyamah, ada yaumul jaza, ada yaumul hisab. Nah, yaumul hisab inilah yang disebut hari di mana semua pekerjaan-pekerjaan kita, amalan-amalan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan sekecil apapun dari apa yang sudah kita perbuat terlewat, kecuali semuanya ada dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil biji atom sekalipun amalan yang kita kerjakan itu ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang sia-sia. Kalau itu kebaikan pun juga dengan kejelekan yang kita kerjakan, itu juga ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik penghisab. Jadi insya Allah gak bakal ada yang terlewatkan, gak ada sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita lakukan di dunia sejak kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita lakukan adalah menghitung-hitung, berhitung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumus berhitung amal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan apa yang kita sebut niat. Niat itulah nanti yang akan menjadi tolak ukur bahwa amalan kita yang kita kerjakan di dunia itu adalah memang kita orientasikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Semua bergantung kepada niat seorang hamba saat dia melakukan satu perbuatan. Nah, hitung-hitungan kita dengan Allah inilah yang kemudian disebut dengan hisab atau muhasabah. Muhasabah itu artinya apa? Kesadaran kita sebagai makhluk bahwa jangan sampai ada sekecil apapun yang kita perbuat ini terlewat dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jangan sampai apa yang kita perbuat ini justru mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah. Maka dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum nanti dihisab oleh Allah, kita dulu yang menghisab. Maka jangan aneh kalau para ulama dulu, ya para ulama salaf dulu, apa yang mereka lakukan itu mungkin bagi orang awam disebut kelakuan yang aneh. Misal di dalam rumahnya mereka menggali kuburan, ya, menggali kuburan di dalam rumahnya. Sesekali mereka
tidur di dalam kuburan itu sendirian, ya, sendirian, tidak ditemani oleh istrinya, tidak ditemani oleh anaknya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan kesadaran bahwa nanti kita akan bernasib seperti itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Nah, hal seperti ini barangkali tidak terjangkau oleh kita, sering terlewatkan oleh kita, yang namanya apa? Yang namanya muhasabah diri. Ya. Kalau kebaikan-kebaikan biasanya itu lengket dengan ingatan kita bahwa kita pernah berbuat baik kepada orang lain, ya. Itu lengket dengan ingatan kita. Tetapi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang bernilai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini justru yang sering terlewatkan dari ingatan kita. Blas aja kadang-kadang enggak ingat. Muhasabah artinya menghisab-hisab setiap amalan kita, menghitung-hitung amalan-amalan kita. Yang jelek cepat-cepat kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai nanti apa? Jangan sampai kesalahan kita ini terbawa sampai mati, terbawa nanti sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan, oleh karenanya pernah ada seorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan pengakuan dosa yang sudah pernah dia lakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal diingatkan oleh Nabi, kalau kamu pernah melakukan kesalahan, sebesar apapun kesalahan itu, tutup rapat-rapat kesalahanmu, jangan kau bocorkan di hadapan orang lain. Jadi jangan pernah menceritakan kesalahan kita kepada orang lain seolah kita bangga bahwa kita sudah melakukan perbuatan dosa. Oh, gini-gini juga saya dulu mantan preman, yang namanya nyolong, mabok, zina, ngebunuh. Oh, itu kerjaan saya dulu. Bangga dia menceritakan kesalahan-kesalahannya di masa lalu, membanggakan kesalahan-kesalahan di masa lalu, bahwa bukan itu yang diinginkan oleh agama. Ketika kita pernah melakukan perbuatan dosa, pernah melakukan kesalahan, maka cukup itu menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup. Tetapi lain dengan orang ini. Dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia ingin kesalahan-kesalahannya itu dilebur dari sejak saat dia masih hidup di dunia. Karena orang yang beriman itu tidak akan pernah disiksa dua kali. Al-mu'min la yu'azzabu marratain. Orang yang beriman itu tidak disiksa dua kali. Jadi kalau di dunianya itu sudah dihukum, di dunianya itu dia sudah bertaubat, lalu dihukum dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat dia bebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan tadi, dengan catatan hukum yang diterapkan itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Mencuri potong tangan, zina dicambuk, dirajam, ya, qisas, hukum qisas lah. Ya, kalau itu sudah diberlakukan, diterapkan, maka di akhirat dia terbebas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Taubat sudah, dihukum di dunia sudah, ya sudah. Makanya ketika ada orang datang menghadap Rasul, ya Rasul, saya sudah berbuat zina. Kata diabaikan oleh Rasulullah, diabaikan. Berkali-kali dia datang menghadap Rasul untuk mengakui perbuatan zinanya, namun Rasul SAW mengabaikan, tidak menghiraukan. Ya Rasul zanaitu, ya Rasulullah zanaitu, tahirni, minta disucikan, minta diberikan sanksi berkali-kali. Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW mengiyakan akhirnya. Sampai kemudian singkat cerita orang itu kemudian dihukum, ya, diberikan hukuman sesuai hukuman Allah, sesuai hukuman syariah, ya, maka diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwa orang tersebut di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah muhasabah. Muhasabah
jadi ngorek-ngorek kesalahan diri, mencari-cari kekurangan diri, bukan sebaliknya. Yang biasa kita lakukan justru adalah mengorek-ngorek kekurangan orang, mencari-cari kesalahan orang. Apa tuh istilah peribahasanya itu? Gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut di seberang lautan kelihatan jelas. Peribahasanya kan gitu. Itu justru kebalik. Sementara muhasabah itu bukan seperti itu. Muhasabah itu dibalik peribahasanya. Jadi semut di seberang lautan terlihat jelas, gajah di depan mata nggak kelihatan. Kesalahan orang kita nggak pernah mau tahu, kita sibuk dengan apa? Dengan kesalahan-kesalahan kita sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang selalu disibukkan dengan kesalahan-kesalahan dirinya sendiri, kekurangan-kekurangan dirinya sendiri, aib-aibnya sendiri dibandingkan dengan aib orang lain. Itu muhasabah. Yang kedua, muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu artinya kesadaran diri kita sebagai hamba bahwa kita selalu ada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Istilah sekarang mah CCTV. Malu ketika mau merampok ke rumah seseorang, dilihat di depan rumahnya itu ada CCTV, maka yang dia lakukan apa? Berusaha bagaimana dia menghindari pantauan CCTV. Ada orang maling